Biar image awalnya bagus ya. Assalamualaikum. Gue Adam, gue hari ini berkesempatan diundang sama Astro Network dan gue didampingin dengan hostnya namanya Arya. Halo. Seharusnya bukan gue yang opening sih. Yaudah lah ya, kayak gitu lah ya. Iya. Background story dulu kali ya, ceritain gue siapa. Gue tahu loh, cuma gue kayak anggap aja gue nggak tahu lah. Oke, gue Muhammad Faisal Adam. Gue kebetulan di sini mungkin akan mengisi cerita tentang gimana awal diri gue sampai akhirnya ke titik ini yang sebenarnya belum jadi goals yang sebenarnya. Cuman gue mungkin akan ceritain beberapa step yang mungkin bisa menginspirasi kalian. Sedap. Ingat, ada kata mungkin. Bisa jadi, bisa tidak. Iya, Tergantung target market. Betul. By the way, jadi si Mas Adam ini dia tuh jadi apa? Salah satu founder dari Roasted Chicken, betul ya? Iya, betul. Betul. Jadi Roasted Chicken itu gimana? Boleh sebutin Mas Roasted Chicken itu apa? Roasted chicken itu sebenarnya makanan ayam panggang klasik khas Amerika. Gue terinspirasi dari ya ayam panggang klasik lah, cuman mungkin tekniknya agak sedikit berbeda daripada ayam panggang yang lain. Karena biasanya ayam panggang kan di rotisserie oven yang muter. Gue kan gak punya duit ya. Ini nggak diputar jadi? Enggak, jadi dilempar. jadi ngomong-ngomong apa itu? Iya. Jadi gue pakai oven yang biasa. Nah di situ gue mungkin terlihatnya biasa aja, tapi gue punya hobi kendaraan klasik khususnya 2 tak, dan sebelumnya gue udah punya bajai duluan, dan ini menjadi sebuah outlet untuk menjual si roasted chicken. Bentar, jadi gue potong dikit. Jadi roasted itu pakai bajai. Pakai bajai? Pakai bajai, dan bajainya itu lu punya duluan. Iya. Belum roastednya ada. Sebelum pengen buka bisnis, gue udah punya bajainya duluan. Oh iya. Iya. Keren dong. Biasa aja. Tapi narik gak? Hah? Tapi narik gak? Mungkin sebagai penarik perhatian cukup Narik ya. berfungsi sih. Ini bentar ya, ini disclaimer ya. Narik tuh bukan berarti lu narik. Iya. Bukan. Enggak. Menarik perhatian ya. Oh, jangan salah dikira. Iya. Cukup menarik perhatian. Tapi emang unik ya. Berarti kan belum ada tuh yang pakai bajai itu kan. Mungkin sebelum gue udah ada yang bajai-bajai lain ya, karena kan Mungkin ada bajai bajuri mungkin misalnya. kita nggak usah bahas itu. Karena sebelumnya ada kayak Milanos Kopling di BKT itu. Oh, Milanos, iya, Iya. gua tahu. Itu kan pakai bajai juga, cuman Iya, betul. mungkin dia bajainya yang lebih modern, sedangkan gue pakai bajai itu yang orange. Yang masih 2 tak ya? Karena basicnya gue suka 2 tak. Jadi ini gue bawa whole chickennya. Itu pemborosan banget. Kan masuk media, jadi gue harus pakai sesuai. Nah ini ya greeting card kayak biasa. Nah udah Iya ya. guys. Wangi banget sih, nggak bohong, sumpah. Itu cuman kemasan. Kemasannya. Bijinya lah ya. Dari kalau beli Tokped nih modelnya kayak gini nih. Oh ya. Jadi kalau kalian beli Tokped kayak gini, kalau nggak dapat pukulin aja. Berarti kartusnya habis. Jangan dimasukin. Nggak boleh dibenerin doang, sumpah dia enak banget. Ini nggak, gue boleh nanya deh. Ini bajai lo dari mana sekarang? Sekarang gue ada di baru pindah sih sebenarnya. Dari? Tadinya gue di Panglima Polim di lapangan EPK. Sekarang gue ada di Jalan Puri Sakti, Antasari. Antasari Poeng gitu. Iya. Tukang banget. Bareng sama BRWS Coffee gue sekarang. Kalau sekarang sama BRWS Coffee, tapi masih ada bajainya dong. Masih ada. Tetap. Dengan semua keunikannya masih ada lah ya. Nah, Orang-orangnya sih unik di sana. Oh iya. Kalau di sana ada berapa orang? Kalau misalnya untuk yang di outlet kita punya 3 orang. Sengaja. Oh, berarti lu Sengaja. Emang trik. Iya. Kan orang biasanya kalau pinggir jalan tuh pengen yang kayak oh yaudah beli selesai makan bayar. Kalau gue nggak pengen. Gue pengen tuh ada sesuatu pengalaman yang lu dapet selain dapat ayamnya. Contohnya? Gue membagi 3 section di outlet, walaupun tempatnya kecil. Ada yang masak, ada yang production, sama depan sebagai kasir, tapi juga sebagai sales. Nah, si salesnya ini yang bikin experience dengan ngobrol. Gitu. Sebenarnya sih upselling. Lebih upselling ya? Iya. Lebih ke upselling atau lebih ke godain orang?
Gue boleh tahu gak sih sebelum lo bikin ini, lo kuliah kah atau sekolah kah? Kalau sekolah di mana, terus apa sih kalau boleh tahu? Sampai lo terinspirasi kayak gue kayak mau bikin bisnis ayam panggang terus chicken. Dari kecil gue seneng dagang, entah itu dagang koran, dagang kura-kura Brazil. Dagang koran beneran? Iya, cuman sebagai anak kecil yang jualan koran lemparin ke tetangga-tangga. Beneran, yang pakai sepeda gitu. Iya, cuman di komplek aja. Iya, yang lempar koran. Seiseng itu dulu. Jadi jual serangga, dulu namanya mas-masan. Bentar, serangga? Iya, kayak kumbang gitu mas-masan gue jual di TK. Jadi emang dasar dari kecil itu Burung doang, burung sepuhan gitu. Ayam. itu ayam. Nggak tega gue nyelupnya. Emang dia celup? Itu celup tau warna-warnanya. Lu nggak tahu? Baru tahu. Iya, ntar lu lihat. Jadi basic dagang gue udah kelihatan kali dari kecil. Tapi gue sekolah formal biasa. Sampai akhirnya gue SMA. Harusnya gue SMA untuk di rayon gitu-gitu gue terima di SMA cukup oke, tapi gue ngambil. Gue malah ngambil SMK dan jurusannya tata boga. Jadi mungkin Masak lah ya. dari situ awal gue masak, gue udah mulai terarah tuh pengen bisnisnya ke arah kuliner dan kebetulan nenek gue dulu catering sama guru private masak gitu. Nah, Jadi dari keluarga pun backgroundnya udah masak lah ya. Nenek, tapi keluarga gue nggak ada. Oh, bokap nyokap? Enggak, mereka banker. Nah, dari situ mungkin udah makin terarah, kuliah ngelanjut hotel manajemen Trisakti waktu itu, STP Trisakti. STP, ya? Iya, mulai dari situ kerja lah. Pertama kali Ritz-Carlton. Oh iya? Mega Kuningan. Itu pertama kali tuh? Setelah lulus iya. Langsung ke Ritz-Carlton? Iya, tapi sebelumnya gue kayak daily worker di mana namanya Hotel Indonesia Kempinski kayak gitu. Cuman maksudnya gue menghitungnya baru Ritz-Carlton karena langsung jadi staffnya di sana. Hotel Indonesia Kempinski itu baru gitu kan ya? Brengsek kayak gitu. Terus. Nah, ini salah satu menu yang gue hadirkan di Ritz-Carlton. Ini? Sebenarnya ini sudah ada di Ritz-Carlton lebih awal sebelum gue masuk, tapi gue cukup mengambil inspirasinya dari basic bumbunya itu. Dari situ gue keep sampai akhirnya pindah ke tempat yang baru. Kok gue masih terngiang-ngiang kok ini rasanya tuh kayak nggak bisa move on. Ya udah, pas awal pandemi gue nggak tahu tuh mau ngapain. Dagang aja online. Dan yang berarti dimulai di awal pandemi? iya, gue beneran 20 bulan Maret. Oh, baru ya? Iya, gue inget banget itu pandemi, gue tiba-tiba diliburin, mungkin seminggu awalnya. Gue ngerasa enak tuh, biasa kerja belasan jam, tiba-tiba libur kan enak ya. Tapi gue jenuh, akhirnya coba nanya-nanya temen, kayak gue harus bikin sesuatu deh, apa ya, gini aja. Gue langsung disudutin gitu tuh, kayak tempat makan yang dulu lo kerja, apa sih yang paling laku? Gue baru inget ayam ini langsung gue kulik lagi bumbunya, coba online dulu awalnya. di backgroundnya kayak gitu ya guys? Iya, awalnya gitu. Tapi gue tahan udah Tutup kali ya? jangan ditutup. Mulai kan dari Maret ya, 2020 ya? Iya, tanggal 21. Awal pasti nggak bukan langsung meledak. Enggak lah. Ya kan? Pasti ada suka dukanya lah. Duka banget, duka banget. Ya pasti ada lah suka dukanya gitu-gitu. Pasti. Apa sih suka dukanya? Apalagi lo dari awal, maksudnya lo dari kecil kan lo bisnis banget kan. Maksudnya lo dagang gitu kan. Lo dari kecil dagang, lo pasti tahu suka dukanya. Terus pas ngejalanin ini, pasti awalnya tuh pasti ada suka duka namanya bisnis segala macam, kita pasti ada suka duka lah. Ya kan? Gua nggak tahu ya ini sebenarnya beneran duka atau ini suka. Atau jadi luka. Iya sudah. Gue ngeri gue yang curhat. Jadi awal mula itu gue bener-bener nggak ngandelin apa-apa. Jadi gue nggak punya duit karena namanya dulu tuh kerja gajian foya-foya nggak sih? Iya betul. Masih muda ya kan? Betul. Kayak gitu. Muda, habis. Gaji itu seminggu doang mas. Gue sih 2 ya. Oh 2 hari. 2 minggu. Awalnya gue pakai oven punya nenek gue almarhum yang merek Mickey Mouse. Di atas kompor naruhnya. Itu jadi gue pertama kali warna silver itu bukan sih? Iya, kayak gitu yang udah jelek lah. Itu dari nyokap gue masih gadis kalau nggak salah. Nah gue berawal dari situ. Gue nggak nemu punchline tadi itu, makanya gue kembali. Iya, makanya gue lanjut. Terus itu cuman muat 3 ekor. Dan pesanan pertama gue itu 1 ekor hari pertama. Hari kedua 3 ekor.
Hari kedua langsung 3 ekor. Langsung 3 ekor. Hari berikutnya bertambah. Mungkin awalnya cuman jadi 2-3 kali manggang ya. Tapi tiba-tiba sehari harus ada 32 ekor. Ini bentar, ini kasusnya ini udah dibacain atau belum? Belum, gue awalnya Masih online. Jadi gue inget banget itu tanggal 19 pertama kali itu dicetus, gue itu minta bantuan temen gue untuk nemenin belanja. Trial pertama, revisi tuh, kurang ini. Tapi gue ngerasa, gue kan gitu ya orang. Bikin Instagram, langsung bikin logo pakai Canva, dan bukan logo yang sekarang ya. Dulu warnanya biru, kuning, hitam. Ya udah jalan aja. Bener-bener sih jalan aja. Iya udah. Nih, lu mau ngarepin apaan? Bisnis kan kalau kata Bob Sadino, jalanin, bukan lu rencanain. Gue jalaninnya begitu. Itu kalau nggak salah tuh di minggu kedua deh, gue udah langsung 32 ekor. Di rumah itu? Iya. Masih di rumah? Dan itu gue udah mulai kebingungan, karena sekali masak itu 1,5 jam, cuman mau 3 ekor. Untuk satu ini 1,5 jam? Iya, 90 menit. Bayangin 32 ekor, berarti gue harus sekitar manggang 8 kali. 8 kalian ya? 8 berarti 12 jam. 12 jam. Dan itu gue manggang dari jam 3 pagi. Sampai jam 3 sore berarti? Kurang lebih. Jadi itu termasuk hambatan, tapi itu juga suka buat gue kan. Karena Ya, kan jadi cerita. karena kan salesnya berarti berkembang. Betul, kayak betul. gitu awalnya. Tapi lu bener-bener merasakan tuh yang namanya perkembangan itu, berarti lu ngerasain dan lu nikmatin kan? Loyang-loyang bekas nenek gue yang bocor, terus asapnya masuk Nggak usah kamar. disebut. Ya, tapi gitu namanya gini, Cerita itu. namanya bisnis ya, namanya itu kita harus start from the bottom dong, bener dong. Kita nggak ada yang namanya dari tengah gitu segala macam, kita harus dari bawah banget gitu. Iya. Supaya kita tahu bukan cuma sukanya doang yang kalian ambil, tapi dukanya juga jadi cerita, Iya. pengalaman gitu, jadi kalian berkembang lagi gitu loh. Hal-hal kayak gitu sih yang bikin matang kali ya. Betul. Ayo apalagi. Mau jadi apa lagi? Bentar. Ini kita shout out dulu buat tentakan ngopi ya. Ini boleh diminum di sini. Coklat. Oh, itu coklat. Ada gelas tuh, mohon maaf. Oh iya, itu boleh diminum gitu. Gue start di sini. Enggak dong. Ngendep. Wah, lu kan enggak. Kalau mau diminum boleh. Oh iya. Silakan minum aja. Buka minum masnya. Diminum ya. Oh. Wah, sumpah seger. Wah, ini sih enak nih. Buat food pairing enak banget sih. Ini beneran ada isinya nggak kayak reporter? Kayak liputan namanya. Jadi kalau boleh tahu alasan lu mulai bisnis tuh apa? Nggak kerja. Karena lu nggak mau kerja. Nggak kerja. Jadi Freelance. pandemi gue nggak dipecat, tapi gue nggak kerja. Kurang lebih 7-9 bulan deh. Itu benar-benar gue blek, nggak ngapa-ngapain di rumah. Gue orangnya nggak bisa diem, walaupun mageran ya, tapi nggak bisa diem. Jadi kayak ngerasa gue harus tetap gerak dan harus ngidupin keluarga. Kalau gitu kenapa lu nggak kerja balik lagi ke hotel gitu? Setelah nemuin passion gue ngerasa lebih tenang gitu ya. Gila, passion. Ini kan lo mulai dari bulan Maret 2020. 2020. Iya. Sebelum ini pasti lo ada Randy dong. Pasti dong. 2 hari. Masih 2 hari. Jadi itu tanggal 19 itu. 2 hari dong ada. 19 mulai tanggal 20 nyatet doang. Nyatet doang, oh kurangnya di sini gitu. Udah berarti pas kayak- order Senin, ya udah langsung. Nggak ada yang cek pasar dulu. Enggak, Gitu. lama. Udah langsung. Bob Sadino ya. Iya, coba aja dulu. Coba aja dulu. Sedap. Kayak kurang ini baru adain. Karena gue nggak makan. Hah? Bentar gimana? Gue nggak makan. Gue nggak suka. Lu bikin tapi lu nggak suka? Nggak suka. Selayam gue doyan. Ya gue juga. Iya. Apalagi sebelah enak tuh. Tapi ini nggak demen. Pakai kemangi. Oh, sama timun, sama kol goreng tuh enak banget. Boleh sekarang? Iya, gue karena gue nggak suka, jadi gue nggak tahu harus ngedevelop yang mana. Ngecek, misalnya dari brand apa, mungkin ngeluarin roasted chicken juga yang sama, pasti enak. Malah gue ngambil konsep dagangnya lebih ke dari kopi. Dari kopi. Iya, gue terinspirasinya dari Starbucks malah untuk mengelola bisnisnya. Ini kan lu tadi ngebahas tentang R&D produk. R&D produk gue itu rendah karena gue nggak suka. Jadi gue tuh mengelolanya itu tergantung dari feedback masyarakat yang udah beli. Tapi gue nggak langsung, oh mas suka kayak kurang pedes, gue nggak langsung pedesin, nggak. Tapi dari 10 orang yang komen, dominannya apa nih yang kurang? Gue ngebentuknya kayak gitu. Survei dulu berarti. Iya, sambil berjalan. Tapi untuk ngelola bisnisnya bukan makanan, malah gue ngambil dari kopi dan itu Starbucks. Jadi terinspirasi dari Starbucks. Iya. Tapi lu nggak nulis tulisan yang namanya beda. Enggak. Bener-bener cuma 2 hari. Untuk yang R&D. diseriusin R&D-nya 2 hari. 2 hari. Sisanya kayak gitu aja. Tapi lu untuk di dunia kuliner lah ya, kan F&B lah ya. Lu berapa lama tuh kan? Udah berapa lama?
Pertama kali kerja gue tuh 2012 F&B, tapi gue nggak sebagai kitchen, gue sebagai server di catering. Server tuh apa ya? Waiters. Oh, waiters. Jadi sambil kuliah, itu SMA kelas 2, enggak 2011 malah 2011. Belum lahir tuh. Yang lain kan kalau anak-anak SMA gue gampar loh. Tenang banget. Gue digampar lagi. Ngedenger lagi. Pulang sekolah atau Sabtu Minggu kan libur tuh. Udah gue ngikut ke catering, nikahan orang. Gue jadi waiters. Itu berawalnya. Tapi berawal dari situ gue tahu harus melayani, harus Hospitality lah. Tapi kalau misalnya secara untuk profesional ya itu Ritz-Carlton gue mulai 2017 sampai terakhir di 2020. 2017 sampai 2018 doang Ritz-Carlton gue cuma setahun. Terus lanjut ke Di situ udah jadi apa namanya? Kroco mas. Aduh. Apa sih? Staff. Iya, Udah langsung staff ke. Jadi head chef mungkin? Oh enggak lah. Cocok. Jauh. Mimpi mas. Enggak, di sana berarti sampai kitchen gitu? Iya, gue kitchen pertama itu sebenarnya di restoran enggak, rumah makan lah dibilangnya. Di Bendungan Hilir. Terus part time di hotel, terus Kempinski gue daily worker. Tapi untuk benar-benar yang staff di itu Ritz-Carlton 2017. Berarti ini mulai benar-benar lu sendiri nih, lu nggak sama siapa-siapa. Berawal gue sama teman baik gue namanya Fai. Dia itu yang dampingin gue untuk awal bisnis. Tapi yang R&D gue bareng tetangga gue namanya Randy. Tetangga? Iya. Oke, jadi teman kecil tuh. Teman kecil. Tapi jadi, lo Randy berdua. Nah terus bawa makanan ini ke Fai sama keluarganya, baru tuh di berarti komen. Berarti lu ibaratnya marketnya berarti ke tetangga? Enggak, ke Fai doang udah. Satu udah. Oh yang rambut pendek gitu ya? Iya, yang Fai. Iya. Teman lama gue yang dulu di Bajai itu. Oh, jadi tes marketnya malah ke dia gitu? Karena dia yang dampingin gue untuk ngelola ini di awal. Sampai 2021 bulan Mei itu gue masih sama dia. Jadi sekitar setahunan gue masih sama dia ngelola. Ya udah sama dia. Dia juga dulu yang megang sosial medianya. Jadi dulu megang sosmednya gitu-gitu. Belajar juga berarti sama lo ya berarti ya? Iya, waktu itu kayak gitu. Karena gue kan nggak bisa masak juga, gue membagi lah kayak gitu. Ya kan itu udah berarti udah lama banget kan, dari 2020 gitu sampai sekarang kan ini udah hitungannya viral nih. Kalau menurut gue pribadi ini viral sampai lo masuk beberapa konten di influencer kan gitu. Iya, kayak gitu. Gimana perasaan lo, seneng gak sih? Bisa aja. Biasa aja lagi jawaban. Gue tapi beneran biasa aja. Bukan karena gue tidak menghargai, goals gue nafkahin keluarga. Bukan untuk terkenal sampai begini. Lo ini gak drama ya, tapi beneran gue emang tujuannya cuman kemarin sempat nggak kerja, ya ini pengganti uang buat ngidupin keluarga, udah. Dan gue sampai masuk kayak gitu, bonus aja sih. Malah gue itu berarti lo anggaplah sebagai bonus gitu. Iya, marketing gratis ya. Marketing gratis. Iya, dan gue nggak mau dominan masuk, malah kan kayak anak-anak, lo aja yang masuk, gue nya ada di situ, gue nya nggak mau. Iya, keren. Alhamdulillah, rezeki orang tua pak. Gitu. Jadi emang di sini kalau ada orang tua pasti semua berjalan lancar ya, tapi ya. Kayaknya jalannya dari niatnya deh. Religi. Jadi kita udah recap ya semua perjalanan lo, background lo dari awal sampai akhirnya Roasted bisa segede ini. Kalau boleh tahu apa gongnya itu gimana sih? Maksudnya turning point Sampai gitu. Sampai ada satu orang yang mungkin berjasa tanpa dia sadari kali ya. Ada TikTok orang, nama TikToknya Maulidas. Iya, itu dia sering nge-review tentang makanan pribadinya aja, dia makan di mana, bukan yang ngincer paid-nya gitu. Tapi emang dia suka aja. Dia ngepost dan itu pertama kali gue bener-bener berat gitu abis itu. Orang kan banyak tahu tuh gue, gara-gara Magdalena. Enggak, Magdalena malah tahu gue setelah gue dari TikTok. Dari Maulida itu. Maulidas itu. Dan gue berterima kasih banget sama dia. Ya, shout out untuk Maulida itu ya. Terima kasih berarti. Tuh, jadi turn point-nya di situ. Jadi setelah dia ngepost, ternyata dia juga kaget sebanyak itu. Jadi FYP kayak gitu-gitu. Baru tuh banyak media-media yang
sebelumnya pernah ada media, cuman ya udah, gue masih followers 1000-an, terus tiba-tiba gue masuk TikToknya dia, langsung 4.000 5.000. Oh iya. Langsung banyak influencer, food vlogger, sampai media-media yang itu baru itu makin Sampai akhirnya sekarang ya. Iya, sampai akhirnya sekarang. Oke, gitu. Jadi Kita nggak pernah bisa sendiri. kita nggak pernah bisa sendiri, terus kita juga nggak pernah tahu kapan kita titik balik kita kapan gitu Iya. kan. Jadi kalau boleh lo kasih sampai ada petuah, mungkin petuah tua banget ya jatuhnya ya. Kalau ada yang pengen lo sampein ke anak muda nih yang mau mulai bisnis, apa sih yang mau lo sampein ke anak muda? Kan banyak nih sekarang nih, udah banyak nih kayak mindsetnya sekarang kita coba untuk bisnis entrepreneur segala macam. Jalanin, jangan ngeluh. Iya, kesana ada melihatnya. Jalanin, jangan ngeluh. Gue nggak punya apa-apaan. Iya, dia dulu bener-bener dari nol kan. Nggak ada. Gue cuman orang kan bilang, privilege orang Iya, tua, iya. bla bla. Itu bonus. Tapi berawal dari diri lo. Saat lo mau nyoba, itu ada jalan. Saat orang bilang, aduh ntar kayak gini, udah nyoba? Belum kan? Kenapa harus mikirin itu? Jadi coba aja dulu ya, sebelum lo mengeluh, Coba dulu. coba dulu gitu. Karena berarti yang mengeluh tuh nggak apa-apa kan sebenarnya. Iya. Iya, jadi ya asal udah nyoba. Udah nyoba dulu. Udah nyoba. Tapi setelah ngeluh bukannya berarti lu stop. Setelah ngeluh lu harus nyari peluang baru. Keluhan lu itu harus diselesain. Dan kalau orang bilang lu mah enak bisnis, lebih capek bisnis. Betul. Emang bisa berbisnis. Tapi ya lu punya kepuasan pribadinya beda. Oh iya, gue setuju banget itu. Gue setuju banget. Tenang hati lu, relasi lu. Betul. Gue sampai titik kesini aja kan karena salah satunya karena ini juga kan. Betul. Karena si ayam ini. Iya. Karena si ayam ini. Tapi Karena gue mau nyoba ini pertama kali. betul. Gitu. Tapi pas pada saat lo bangun bisnis pasti lo ada kesalahan kan? Ada pasti. Nggak ada yang sempurna kan. Betul. Apa sih kalau boleh tahu kesalahan apa sih yang lo lakukan? Idealis gue cukup tinggi ya sampai detik ini. Menurut gue idealis itu tetap penting, tapi lo nggak harus selalu terpikat dengan ego lo. Gue tetap dengan idealis gue, tapi melonggarkan sisi-sisi yang tidak seharusnya harus gue pertahanin itu. Mungkin idealisnya lebih ke cara marketingnya. Gue termasuk orang yang sering dikomen, kok lu dagang makanan tapi lu jarang foto makanan. Iya. Itu juga satu pertanyaan buat gue sih. Iya. Maksudnya gue sempat mau nanya kayak gitu, lu jarang ya kayaknya lebih ke bebas aja gitu kan. Gue ya, bener-bener Instagram lu tuh tempat lo cerita. Gitu. Iya. Gue nggak mau orang datang ke tempat gue itu karena makanannya doang. Ya udah orang beli datang bayar selesai. Tapi gue pengen orang datang ada punya cerita, punya pengalaman, dan pengalaman itu gue sisipin kecil-kecil dari feed yang gue bagikan. Mungkin likes-nya dikit. Orang bilang lu beli followers, enggak, likes gue dikit, tapi kan Instagram hanya sebagai platform. Kita mempromosikan. Betul. Kan yang penting jualannya. Betul. Iya, jadi mungkin nggak semua orang menyikapi Instagram gue dengan baik karena itu diri gue. Betul. Tapi itu yang gue jalanin dan sampai saat ini tetap berjalan. Itu idealis. Keren banget sumpah itu dari Roasted. Nah, tapi gue setuju banget. Jadi Instagram tuh cuma tempat untuk ini aja ya, tempat untuk marketing aja lah ya. Marketing aja. Sisanya emang baik lagi ke produknya kita gitu kan. Jadi pesannya lakuin aja dulu, coba dulu, jangan ngeluh. Jadi kalian nggak akan pernah tahu kalau kalian nggak pernah mulai gitu kan intinya. Iya. Jadi Jangan buat masalah dulu sebelum sebenarnya masalahnya datang. karena masalah pasti datang ya. Iya. Betul, masalah pasti datang sendiri. Nggak usah dicari aja. Nggak usah. Datang sendiri. Datang sendiri. Padahal nggak tahu tuh dari mana tuh. Iya. Entah dari orang lain. Dan lu harus selesain. Betul. Kalau lu nggak selesai lu nggak naik tingkat. Keren banget lo maksud gila. Kalau lo Nggak nyelesain masalah, masalah, lu lo nggak nggak naik naik tingkat. Ih, keren banget. Anjir Gus. Jadi gitu. Jadi ini namanya roasted chicken. Adanya sekarang di Jalan Puri Sakti 1 nomor 29 Jakarta Selatan. Instagramnya @roasted chicken. ya. Tulisannya agak slang sih. Oke, Iya. terus di bawah ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mampir boleh banget. Ini enak banget sumpah nggak bohong. Abis ini kita mau makan. Ini dari tadi gue nahan loh sumpah. Ini kalau mau pesen bisa di mana? Gue ada beberapa tempat, jadi bisa di Tokopedia, bisa ke tempatnya langsung, Bisa ke tempatnya langsung. bisa lewat Grab, bisa lewat GoFood juga. Jadi ada beberapa. Jadi tapi sebenarnya kalau mau lebih enak datang ke tempatnya langsung karena emang bukan cuma jual produk. Baik lagi kayak tadi ada bilang di sini bukan cuma jual produk tapi dia jual pengalaman. Di Yap. sini experience. Oh iya, sekarang udah bisa keluar kota. Oh iya. Udah bisa keluar kota. Event-event gitu bisa. Oh iya, kita juga bisa outside catering, event-event, dan bawa bajainya. Serius loh. Iya. Kayak waktu itu dong. Iya.
Makasih ya buat kalian kalau yang udah nonton. Ini Mas Adam dari Roasted gitu. Jadi mungkin cerita dari Mas Adam, backgroundnya segala macam itu mungkin jadi pengalaman juga buat kalian. Mungkin bisa menginspirasi kalian juga. Mungkin. Ya mungkin. Ya udah, nggak usah dipertegas gitu dah. Gue tahu banget. Jadi mungkin bisa menginspirasi kalian juga untuk memulai bisnis. Yang tadi Mas Adam bilang, coba dulu, jangan ngeluh. Cukup segitu aja kali ya. Cukup segitu aja. Kita mau makan, gue lapar banget sumpah gue. Gue lapar banget. Jadi gitu aja. Bye bye.